Pemirsa, diskusi kita lanjutkan tentang perempuan dalam pilkada. Nah, kita kembali kepada Ibu Profesor. Nah, bagaimana Bu? Apakah kemungkinan munculnya isu sentimen perempuan seperti budaya, agama, dan lain-lain? Nah, apakah kemungkinan itu akan muncul nanti? Karena selama ini kalau ada perempuan muncul isu-isu seperti itu. Dan apa yang efektif dijual oleh perempuan untuk mendapatkan suara atau apa nanti? Coba. Terima kasih. Jadi memang saya yakin karena di Jambi ini masih masyarakat agamis, isu untuk tidak hadirnya perempuan sebagai salah satu pemimpin di daerah yang paling menarik itu adalah memainkan wanita belum pantas duduk menjadi bupati dan lain sebagainya. Itu isu-isu yang cukup fenomenal nanti tentunya. Tapi yang harus kita sadari wahai masyarakat Jambi, apabila perempuan belum hadir di dalam kepemimpinan daerah, yakinlah ketimpangan dan kesenjangan pembangunan itu akan sulit diwujudkan. Karena kita ketahui di Jambi ini angka putus sekolahnya cukup tinggi. Kemarin saya mendapat data dari Diknas, dari 11.000 lulusan SLTP itu yang melanjutkan ke SLTA hanya 5.000-an. Artinya ada 50% masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Tentu ini ada persoalan gender. Kemana anak ini? Tentu ini adalah persoalan wanita dalam keluarga, perempuan dalam keluarga. Itu satu persoalan pendidikan. Persoalan ekonomi. Kita ketahui angka si kaya dengan si miskin di Jambi ini sangat tinggi. Hampir sebagian besar tanah-tanah di Jambi tidak dikuasai oleh kita yang tinggal di Jambi. Dengan demikian kita memiliki tenaga kerja yang di dalamnya itu adalah persoalan struktur ketenaga kerjaan. Jadi ada petani gurem istilahnya, ya. Mereka petani tapi tidak memiliki tanah. Gitu. Ini persoalan kemiskinan. Artinya apabila perempuan tidak hadir di dalam pembangunan di Jambi, maka sulit bagi Jambi untuk bisa setara dengan provinsi dan kabupaten lainnya yang terus meningkat kencang. Karena apa? Karena dia mampu meratakan pembangunan itu secara maksimal. Sementara kita di Jambi, isu-isu tentang marginalisasi masyarakat, isu-isu tentang masyarakatnya masih menjadi tenaga kerja di Malaysia, itu masih sangat dominan. Artinya mari kita memilih di Jambi ini, salah satunya harus yang memimpin itu adalah perempuan. Kenapa? Karena dia akan mampu membangun dengan pengurusutamaan gender. Itu yang paling penting. Apabila ketimpangan terus berlangsung, terus terjadi, maka Jambi akan stagnan. Oleh karena itu, masyarakat Jambi harus lebih hati-hati ke depan. Apakah Jambi akan jalan di tempat dengan pembangunan apa adanya, dengan angka kemiskinan terus meningkat, dengan angka kesenjangan sosial yang terus tumbuh, dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi. Pada saat TK, jumlah yang masuk TK antara perempuan dan laki-laki sama banyaknya. Di SMP sama banyaknya. Di SMA sama banyaknya. Perguruan tinggi kurang lebih. Tapi ketika bekerja, itu bisa dikatakan hanya terserap sekitar 10% oleh pasar. Ada apa? Automatically kemiskinannya akan terus terjadi.
Oleh karena itu saya menghimbau juga kepada kandidat-kandidat calon pemimpin Jambi yang perempuan, mari kita menyadari ini persoalan besar bagi pembangunan Jambi. Ini menjadi kata kunci. Jadi isu-isu gender ini bukan hanya isu lokal, ini isu nasional bahkan isu internasional. Kita ketahui dunia internasional sangat respect bahwasanya penyebab kelambanan pembangunan di Indonesia salah satunya isu gendernya yang belum masuk persoalan pengurusutamaan gender. Karenanya kebijakan-kebijakan daerah, perda, peraturan bupati di tingkat kabupaten harus betul-betul sebuah peraturan yang bisa memaksimalkan potensi perempuan Jambi ini untuk bisa meningkatkan pembangunan di Jambi. Saya rasa demikian untuk. Mungkin kita beralih kepada Ibu Kamelia Pujiastuti. Beliau kandidat wakil, Bu ya. Saat ini mendampingi Bapak Apis gitu. Bu, jadi pertanyaannya aspek penerimaan publik itu terhadap perempuan itu masih, pemimpin perempuan itu masih kurang. Nah, bagaimana Ibu menepis hal-hal seperti ini? Begini, penerimaan publik itu tergantung bagaimana kita menyampaikan. Saat ini saya sangat bersyukur sekali karena saya mendampingi Bapak Hafiz Fattah dan beliau bisa melihat saya sebagai partner yang setara. Jadi banyak sekali kami melakukan diskusi-diskusi tentang batang hari ke depan, apa yang ada dalam rencana beliau, apa yang ada dalam rencana kita. Dalam benak saya itu diterima dengan baik dengan Pak Hafiz Fattah. Nah, sosok seperti ini seharusnya ada di tengah-tengah masyarakat kita yang bisa melihat wanita sebagai partner kerja. Wanita memiliki kemampuan yang sama. Nah, kalau kita lihat saat ini bagaimana masyarakat menerima, tadi kita sudah bicara akan ada isu-isu yang keluar yang melegitimasi perempuan, mulai dari imam tidak semestinya perempuan, atau perempuan tidak memiliki waktu di luar rumah tangga. Nah, ini akan ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya optimis, semakin lama semakin membaik penerimaan ini. Yang namanya proses tentu ada waktu. Dan ini juga contoh yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan ini, biasanya laki-laki ini sudah menerima dari rumah. Jadi di rumah mereka sudah respect terhadap perempuan, mereka bisa menerapkan itu keluar. Contohnya seperti Pak Hafiz ini, saya menangkap beliau respect sekali kepada adiknya yang perempuan. Mungkin ini didikan dari rumah sehingga tidak sulit bagi dia menerima saya sebagai rekan beliau untuk maju di Kabupaten Batanghari. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat bisa melihat yang punya anak perempuan, suatu saat mereka akan berpikir, wah, anak perempuan saya sekolahnya harus tinggi. Suatu saat dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur. Nah, ini butuh proses. Dan tapi saya optimis akan ada masanya perempuan itu diterima dengan mudah. Kita bisa mengambil contoh, sebenarnya pemimpin perempuan itu paling banyak di Asia dibandingkan di Eropa yang jelas-jelas lebih maju daripada kita. Di Asia ini pemimpin perempuan ini sudah lama, beda dengan Eropa. Tetapi tidak berdampak ke Indonesia. Nah, ini ada gap di sana. Kenapa kalau dipukul rata di Asia ini pimpinan wanitanya banyak, tetapi di Indonesia tidak? Berarti kita membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan negara-negara lain untuk menerima pemimpin perempuan. Tapi tentu sebagai calon wakil bupati, saya sudah menyiapkan jawaban apabila suatu saat ini menjadi pertanyaan kembali tentang bagaimana perempuan bisa merepresentasikan diri dalam pilkada. Tentu kita semua punya strategi yang sama, strategi yang mudah-mudahan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batanghari. Sebelum Ibu membicarakan strategi apa nanti, kita mau mendengar dulu seperti apa perempuan Provinsi Jambi atau khususnya
Batanghari di mata Ibu? Kalau saya lihat perempuan di Provinsi Jambi ataupun khususnya di Kabupaten Batanghari, sebenarnya mereka wanita-wanita yang mandiri. Mereka perempuan yang memiliki kemampuan yang multitasking yang sebenarnya tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Hanya kesempatannya mungkin yang tidak ada atau belum ada. Kita bisa lihat kayak ibu-ibu di kampung kita yang ngambil buruh sawit, ya buruh potong karet. Itu di tangan mereka banyak jadi anak-anak dengan generasi yang berkualitas. Walaupun dengan ekonomi seadanya orang tua yang bekerja, mereka tetap memiliki kemampuan mendidik anak-anaknya. Ini harus kita apresiasi bahwa perempuan di Jambi ini perempuan yang tahan banting. Mereka tahu direksi atau direction kemana mereka harus menjalankan suatu rumah tangga. Seperti itulah mereka nantinya apabila mereka bertarung dalam pilkada. Kami tahu memimpin keluarga kami tahu dengan sumber-sumber yang kami miliki, tapi tujuan kami untuk mendidik keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga itu tercapai. Seperti itulah wanita-wanita nanti yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Batanghari. Oke. Mungkin kita beralih kepada Ibu Yuniarti. Beliau adalah tim mewakili Ibu Yuninta Asmara. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana, apakah perempuan ini bisa jadikan mesin politik untuk meraih suara akan datang? Gimana menurut? Dan seperti apakah timnya juga perempuan? Itu kita, masyarakat ingin tanya, ingin tahu. Baik, kalau dikatakan tadi apa yang menjadi prioritas seandainya nanti Ibu Yuninta menjadi Bupati Batanghari? Alhamdulillah saat ini Ibu Yuninta dan juga Pak Mahdan sudah memiliki visi misi, dan saya tidak tahu apakah kandidat yang lain juga sudah memiliki visi misi atau belum, tapi yang pasti kami sudah merasa senang sekali karena sudah diberikan visi misi yang jelas oleh Ibu Yuninta dan juga Pak Mahdan. Dari visi misi tersebut yang menjadi prioritas adalah masalah kesehatan. Bahkan Ibu dan juga Pak Mahdan dalam programnya nanti akan memberikan BPJS gratis bagi seluruh masyarakat yang ada di Batanghari yang ingin menggunakan fasilitas berobat di kamar nomor 3. Kenapa masalah kesehatan itu menjadi prioritas utama? Karena memang setelah kami turun ke masyarakat dan memang kami menghimpun semua permasalahan-permasalahan yang mendasar di masyarakat, masalah kesehatan inilah yang sangat menjadi permasalahan yang memberatkan masyarakat kita. Yang paling merasakannya sebenarnya yang ibu-ibu. Kalau kita sedang sakit, apalagi sekarang Pak, masalah COVID ini, itu sangat dibutuhkan sekali masalah fasilitas kesehatan. Dan inilah yang menjadi prioritas utama dari visi misi Ibu. Kalau tadi boleh saya nambahkan sedikit Pak, tentang permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan perempuan di dalam ajang politik, tentunya memang banyak sekali. Terutama benar isu-isu dari SARA dan juga adanya budaya patriarki yang ada di Jambi ini, saya rasa. Karena memang sebagian besar masih ada isu yang menyudutkan bahwa perempuan itu belum layak dijadikan imam. Padahal kan di dalam pilkada ini tidak bicara masalah imam saja. Nah, tapi kita masalah gender yang kita utamakan. Terus juga seharusnya masyarakat di Jambi juga menyadari bahwa Jambi ini pernah memiliki tokoh perempuan, yaitu Putri Pinang Masa. Dan juga dari negara-negara Islam juga sudah ada Benazir Bhutto misalnya. Harusnya saya rasa harus ada kerjasama dari semua pihak, terutama tokoh-tokoh budaya yang ada di Jambi dan juga tokoh-tokoh agama yang ada di Jambi untuk meluruskan ini. Memang benar ada Seloko Jambi yang mengatakan bahwa bini sekato suami.
Tapi kan itu tidak semata-mata perempuan itu harus berada di perintah suami terus gitu. Tapi memang perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama di dalam memikirkan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada di wilayah kita. Jadi memang prioritas utama yang diberikan oleh Ibu Yuninta Asmara dan Pak Mahdan ini adalah masalah kesehatan yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat Batanghari. Mungkin itu, Pak. Oke, tapi untuk memenangkan sebuah kontestan itu ada faktor pendukung, salah satunya mesin politik. Salah satu mesin politik itu adalah tim sukses. Pertanyaan saya kembali pertanyaan, apakah saat ini tim sukses yang dibentuk Ibu Yuninta itu apakah banyak perempuan atau laki-laki? Kalau dibilang banyak perempuan atau banyak laki-laki rasanya sama lah, Pak. Sama. Ya, kebetulan memang Ibu lebih dekat kepada, bukan lebih dekat, artinya Ibu banyak disukai oleh perempuan-perempuan yang ada di Batanghari karena Ibu memang selama menjadi istri bupati dan juga menjadi anggota DPR sering turun ke kelompok-kelompok perempuan, terutama misalnya ke BKMT, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan PKK yang melibatkan banyak perempuan. Dan inilah kelebihan dari Ibu. Dari saya rasa calon-calon bupati yang lain bisa melihat itu. Artinya ada kedekatan emosional antara Ibu dan perempuan-perempuan yang ada di Batanghari. Tapi Ibu juga tetap memikirkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang ada di Batanghari, tidak hanya memprioritaskan menuntaskan permasalahan-permasalahan perempuan, tapi permasalahan-permasalahan mendasar untuk seluruh masyarakat yang di Batanghari, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang tua maupun yang muda, karena memang yang muda juga kaum milenialnya juga sangat mendukung sekali. Terima kasih. Artinya kalau saat ini Ibu Yuninta Asmara memperbanyak timnya wanita, itulah wajar. Tapi kalau banyak laki-laki tidak cocok dengan keterwakilan perempuan. Nanti tapi nggak apa-apa, penting jalan dulu gitu ya. Nah, kita beri kesempatan kepada Ibu Luciana Cerah. Kita selama ini sudah tahu bagaimana Ibu Ratu saat mendampingi almarhum, sudah banyak berkiprah kemana-mana. Nah, tentunya kalaulah seperti yang dulu dilakukan, sekarang masyarakat itu bertanya, apa sih yang baru? Apakah seperti nanti ketika Ibu Ratu memimpin, apakah seperti dulu juga? Nah, maka pertanyaannya, apa hal yang baru yang akan ditampilkan Ibu Ratu nanti? Terutama dalam pembangunan atau tentang pembelaan perempuan atau ya, kalau hal baru yang akan dilakukan Ibu Ratu itu seperti kita lihat saja nanti apa yang akan dilakukan Ibu Ratu, karena kalau saya pikir untuk yang dilakukannya itu pasti banyak. Kenapa? Karena pengalaman beliau tentang perempuan, terus pendampingan beliau sebelumnya itu saya rasa beliau tahu Provinsi Jambi apa yang kurang, apa yang harus dia lakukan. Dia pasti bisa mewakili perempuan-perempuan Jambi nantinya. Kalau untuk sekarang yang saya gambarkan, beliau akan pastinya akan melakukan hal yang paling baik untuk perempuan-perempuan di Provinsi Jambi. Nah, seperti kayak kayak perempuan-perempuan yang mungkin nantinya akan kita lihat lagi untuk kedepannya seperti apa, itu nanti pasti akan dipikirkan seperti itu. Mungkin bisa dari banyak akan dilakukan, mungkin bisa diberi salah satu contoh aja. Contohnya kayak pelatihan, terus kayak pelatihan perempuan tentang seni, tentang kayak batik Jambi seperti itu. Nah, saya pikir itu akan dilakukan Ibu Ratu sebaik mungkin seperti itu.
Ya. Mungkin kita kembali ke Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi. Ibu Profesor, Ya. bagaimana calon perempuan itu seperti apa yang akan lakukan untuk mendapatkan akar rumput dari perempuan itu? Seperti apa, Bu? Kita tidak ya. Ya, jadi kita ketahui bahwasanya jumlah perempuan di Jambi itu mencapai 50% lebih ya dari jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Barangkali ini sama di setiap kabupaten juga seperti itu. Nah, kita ketahui masyarakat di akar rumput itu biasanya ditandai dengan perempuan desa, dihadapkan kepada persoalan ekonomi, kemudian tingkat pendidikannya masih sangat rendah, skillnya masih sangat terbatas, kemudian banyak janda ya karena tingkat perceraian yang tinggi. Jadi COVID ini juga tingkat angka perceraian tinggi. Maka untuk mengambil akar rumput ini calon pemimpin dalam Pilkada Jambi ini harus masuk ke areal-areal itu. Ya, bagaimana mereka ini bisa memahami bahwa hadirnya perempuan sebagai pemimpin Jambi ini sebagai salah satu solusi terhadap persoalan-persoalan yang dia hadapi. Artinya kita harus menggunakan jejaringan yang ada di tingkat-tingkat akar rumput, baik itu tokoh-tokoh formal maupun informal yang sangat berpengaruh di desa tersebut karena budaya kita patriarki, artinya masyarakat kita ini biasanya patuh dan tunduk kepada tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Oleh karena itu tokoh-tokoh masyarakat ini harus menjadi jejaring bagi para calon untuk memahami bagaimana persoalan perempuan di Jambi ini. Dan kita yakin apabila persoalan ini bisa masuk ke akar rumput tersebut, maka Jambi akan menjadi sebuah model baru di dalam pembangunan Jambi, bahkan menjadi sebuah model bagi dunia, karena Jambi ini masyarakatnya agamis, sulit menerima pemimpin perempuan, tapi pada akhirnya bisa menerima perempuan. Kita ambil contoh umpamanya Jawa Timur. Kita ketahui Jawa Timur itu adalah masyarakat yang sangat tradisional di dalam religiusnya. Tapi kemudian di dalam perjalanannya dia berhasil menurunkan tokoh perempuan sebagai figur di dalam kepemimpinan perempuan, meskipun Hovifah yang ketiga kali kalau saya tidak salah itu bisa menang ya. Tapi itu akan menjadi role model bagi dunia bahwa Islam di Indonesia itu amat unik. Sekalipun dia tradisional, artinya sangat ortodok di dalam beragama, tapi dia mampu melahirkan sebuah tokoh-tokoh perempuan. Dan ini akan menjadi contoh bagi dunia bahwasanya kita betul-betul sangat beragam dan sangat percaya bahwasanya keberagaman itu menjadi sebuah energi baru ya. Mungkin dulu kita pernah juga ketika Ibu Mega jadi presiden, kalau tidak salah Hasyim Muzadi jadi wakil. Itu sebetulnya sebuah role model ya tentang bagaimana Indonesia itu menjadi sebuah Islam yang sangat moderat, yang menjadi contoh. Jadi tidak hiruk pikuk berkelahi aja beragama itu, tapi sangat unik gitu. Jadi ini menarik sesungguhnya kalau memang calon-calon kita ini yang dari Jambi ini betul-betul bisa bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan bisa memutus mata rantai bahwasanya Pilkada Jambi tidak berwajah maskulin dengan karakter yang sangat patrialistik itu ya. Nah, ini tantangan mungkin bagi Bu Kamelia ya, kemudian Ibu Munawaroh ya, dan Ibu Ernita ya, bisa nggak memutus mata rantai bahwasanya wajah Pilkada Jambi bisa berwajah feminis, dari maskulin menjadi feminis. Saya rasa demikian. Oke. Wajah Pilkada Jambi maskulin, Bu ya. Maskulin menjadi, nah apa kita mungkin Ibu Astuti bisa arti maksud yang disampaikan oleh Ibu Profesor. Tapi yang jelas hadirnya perempuan dalam pilkada mendatang akan menjadi kelemahan atau justru kekuatan. Untuk mengupas di semua, saya akan kembali setelah
pesan-pesan berikut ini.